Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam ibadah Minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah terlebih dahulu memperhatikan etika kebaktian Minggu di rumah. Kita menghayati bahwa kebaktian adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, hikmat dan hormat. Untuk itu sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara-saudara untuk hal-hal berikut ini. Mari menjaga hati dan sikap saat beribadah, tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga selama ibadah berlangsung. Arahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang dan hikmat. Ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari awal sampai selesai dengan tenang, hikmat, dan teratur. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita meneduhkan hati dan mempersiapkan diri untuk ibadah hari ini. Kita akan memujikan Allah yang kekal. Nyatakan kasih ajaibnya kepadaku. Ya dihina dan dicerca, ya menderita, tersakiti, bahkan mati, terpaku di atas salib Golgota. Ya buktikan pengorbanannya, selamatkanku. Yesus, lukanya sembuhkanku. Yesus, deritanya selamatkanku. Ku yakin semua karena kasih-Mu. Ku cinta Engkau, Bapa sempurna, Allah yang kekal. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat kekasih Tuhan, marilah dengan berdiri kita sambut panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangan-Nya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Palem dan kita akan mengingat Kristus yang memasuki kota Yerusalem dengan disambut lambaian daun palem. Minggu ini juga merupakan minggu sengsara, minggu Prapaskah yang terakhir, di mana kita diajak mempersiapkan diri mengambil bagian dalam karya salib Kristus. Di tengah keterbatasan kita dan dalam kerapuhan hidup kita, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti apapun keadaan kita patut bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita menyanyikan NKB 73 bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak semua yang kami rancangkan dan yang kami inginkan selalu terjadi. Namun kami mengaku dengan tulus bahwa rancangan-Mu lah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami datang berpasrah dan berserah kepadamu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini rancangan kamilah yang lebih kami utamakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami seringkali merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Kami juga seringkali, Tuhan, tetap memaksakan kehendak kami terhadap orang-orang di sekitar kami, bahkan terhadap Tuhan sendiri. Juga ketika kami melayani Engkau, ya Tuhan, alih-alih kami melakukannya dengan berserah dan setia kepada Tuhan, kami seringkali melakukannya dengan segala keegoisan kami. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kalau nanti kami belajar mengenai ketaatan-Mu, kami juga boleh belajar untuk semakin taat dan setia kepadamu. Kami mohon ampun demi nama Kristus Yesus yang mengasihi kami. Amin.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuna, Ku tanamnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, dan bagi kita yang telah mengaku dosa, dengarlah berita pengampunan dari Allah yang dituliskan dalam Yesaya 12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berbagi damai sejahtera dengan rekan-rekan di sekitar kita. Kita bersalaman satu dengan yang lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sebagai umat Tuhan yang telah diampuni dan ditebus dosa kita, dan yang telah menerima kasih dan keselamatan, mari kita ungkapkan iman dan rasa syukur kita karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, kita akan membaca beberapa firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menuntun kehidupan kami, juga melalui firman-Mu yang kami terima melalui Alkitab ini. Biarlah nanti ketika firman Tuhan kami baca dan kami merenungkannya, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada kebaktian ini kita akan membaca dua bagian firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita. Pertama, mari kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi
yaitu Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang ada di dalam Injil menurut Matius, yaitu Matius pasal yang ke-27, ayat 11 sampai dengan ayat 26. Matius 27 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tetapi telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang kau disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, Allah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya
untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, minggu ini adalah minggu terakhir Prapaskah yang juga kita kenal sebagai Minggu Palem, tapi sekaligus juga Minggu Sengsara. Nah, dalam ibadah minggu ini kita diajak untuk mengarahkan perhatian kita pada saat-saat terakhir kehidupan Kristus Yesus, khususnya pada saat-saat di mana dia menempuh perjalanannya menuju kayu salib. Bacaan dan tema-tema kita pada hari ini akan secara khusus mengajak kita untuk lebih memahami dan memberikan respons atau tanggapan terhadap karya penebusan Kristus itu. Kita akan mempelajari bersama-sama mengapa penebusan kita harus terjadi melalui kematian Kristus Yesus. Mengapa keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita itu harus diwujudkan melalui kematian Kristus Yesus. Nah, tentu ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab begitu saja. Mungkin sebagian dari kita pernah mempertanyakan hal-hal itu di dalam hati kita. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu memahami dua karakter penting yang ada pada diri Allah. Yang pertama adalah kasih-Nya, dan yang kedua adalah keadilannya. Tentang kasih-Nya, kita tahu di dalam Alkitab ada banyak ayat yang berbicara mengenai kasih Allah. Bapak Ibu tentu mengenal banyak ayat yang berbicara mengenai kasih Allah itu. Salah satu yang cukup kita kenal tentunya adalah apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita tahu bahwa kasih Allah inilah yang telah menggerakkan hatinya, yang telah membuat Allah menyusun rencana agungnya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Namun Bapak Ibu, kita juga tahu bahwa Allah adalah Allah yang adil. Nah, keadilan Allah inilah yang tidak memungkinkan dosa-dosa kita dibiarkan tanpa hukuman. Allah yang adil akan tetap menuntut agar dosa-dosa itu mendapat hukumannya yang setimpal. Apa itu hukuman dosa yang setimpal? Seperti kita tahu, hukuman dosa itu adalah maut atau kematian. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23a. Dan karena keadilannya, maka hukuman itu tidak dapat dibatalkan begitu saja. Oleh sebab itulah Allah mengutus Kristus Yesus untuk menebus dosa-dosa kita dan menjadi jalan pendamaian melalui kematiannya. Itu tertulis dalam Roma 3 ayat 23 dan sampai 25. Dengan demikian kematian Kristus Yesus di kayu salib sebenarnya adalah wujud kasih Allah sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, tetapi sekaligus juga wujud keadilan Allah seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 26 yang diterapkannya kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia
dari hukuman dosa. Nah, di dalam karya dan rencana Allah yang agung di dalam keselamatan itu, kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, kita bisa melihat ketaatan Kristus Yesus. Dengan pemahaman seperti di atas, maka di dalam bacaan kita, Paulus mengajak kita untuk melihat kematian Kristus Yesus di kayu salib itu sebagai wujud ketaatannya kepada Allah. Jadi persoalannya bukan apakah Allah bisa menyelamatkan dengan cara yang lain. Paulus menuliskan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kata taat di sini dapat diterjemahkan sebagai mendengarkan perintah sebagai seorang bawahan. Atau seperti seorang bawahan yang mendengarkan perintah dari atasannya. Di ayat 6 Paulus telah menegaskan kesetaraan Kristus Yesus dengan Allah. Karena itu untuk taat sampai mati di kayu salib. Paulus mengatakan bahwa Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-7. Ketaatan Kristus Yesus juga dapat kita lihat dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu yang ada di dalam perikop Matius 27 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Nah, perikop yang menarik ini menceritakan proses pengadilan yang menjadi dasar atau menjadi titik tolak dari hukuman mati yang dijatuhkan kepada Kristus Yesus. Tempat Yesus diadili kemungkinan adalah sebuah tempat yang terbuka karena memang orang banyak hadir di situ, yang lokasinya tidak jauh dari gedung pengadilan. Itu disebutkan di ayat yang ke-27. Pejabat yang mengadili Yesus adalah orang yang sudah sangat kita kenal, yang bernama Pilatus, yang pada waktu itu berjabatan sebagai wali negeri. Itu ada di ayat yang kedua. Wali negeri sebetulnya adalah pejabat semacam gubernur yang ditunjuk oleh Kekaisaran Romawi untuk menjadi penguasa di seluruh wilayah Yudea. Nah, dengan demikian Pilatus sebetulnya mempunyai kewenangan untuk mengadili Yesus. Termasuk mengambil keputusan apakah Yesus nanti akan dijatuhi hukuman atau sebaliknya dibebaskan. Perikop bacaan kita, Bapak Ibu, mencatat bahwa sebenarnya Pilatus sudah berupaya untuk membebaskan Yesus. Itu ayat 24a yang mengatakan begitu. Mengapa? Karena Pilatus sesungguhnya tidak menemukan kesalahan Yesus. Di ayat yang ke-23, Pilatus berkata atau bertanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Artinya Pilatus sendiri tidak menemukan kejahatan yang pantas untuk membuat Yesus dijatuhi hukuman, apalagi hukuman mati. Namun Pilatus pada akhirnya ternyata tunduk kepada orang banyak yang meminta agar Yesus dihukum mati. Hal itu berturut-turut ditulis di ayat 20, ayat 23 dan ayat 24. Pilatus memilih untuk melepaskan tanggung jawabnya dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Ayat 26. Dari sudut pandang hukum Yahudi, Injil Matius juga mencatat bahwa hukuman mati terhadap Yesus ternyata juga cacat secara hukum. Mengapa demikian? Hukuman mati itu dijatuhkan berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi palsu yang telah dipersiapkan oleh imam-imam kepala dan bahkan oleh para pejabat di mahkamah agama. Itu kita bisa lihat pada pasal sebelumnya di Matius 26 ayat 59 sampai dengan 60. Bahkan di sana disebutkan untuk mencari saksi-saksi palsu pun mereka
mengalami kesulitan hingga akhirnya mereka menemukan 2 orang yang bersedia menjadi saksi palsu. Maka kesimpulannya adalah bahwa aturan dan proses hukum duniawi, baik hukum agama maupun hukum sipil pada masa itu, termasuk para pejabat hukumnya, sesungguhnya tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai kekuatan untuk membawa Yesus ke kayu salib. Yesus ke kayu salib, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan karena proses hukum atau orang-orang yang berwenang secara hukum di dalam pengadilan manusia. Kita bisa melihat bahwa sejak awal proses pengadilan itu, jika Yesus mau, ia dapat saja melepaskan dirinya dari tuduhan dan tuntutan hukuman mati. Namun Yesus Kristus memilih untuk menjalani seluruh proses pengadilan yang mungkin pada waktu kita membaca dan mengetahuinya itu terasa sangat menyebalkan. Yesus menjalani itu di dalam ketaatannya kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya untuk datang ke dunia. Nah, di dalam ketaatan itulah ia terus melangkah menuju kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, hal yang kedua yang juga penting untuk kita lihat adalah ketaatan kita. Bagaimana kita memberikan respons atau tanggapan terhadap karya penebusan Kristus Yesus ini? Seorang teolog yang bernama Wayne Grudem mendefinisikan penebusan itu sebagai karya Kristus dalam kehidupannya dan kematiannya demi keselamatan kita. Saudara, mengapa definisi ini menarik? Perhatikanlah bahwa Grudem menempatkan kehidupan Kristus Yesus dan bukan hanya kematiannya sebagai bagian dari karya penebusannya. Bagi Grudem, penebusan itu bukan hanya terjadi pada waktu Kristus sengsara dan mati, tapi juga pada seluruh kehidupannya. Lebih lanjut, Grudem menjelaskan, karena alasan ini Kristus harus menjalani kehidupan yang taat sempurna kepada Allah agar ia memperoleh kebenaran demi kita. Dia harus mematuhi hukum Taurat seumur hidupnya demi kita. Sehingga manfaat positif dan ketaatannya yang sempurna akan diperhitungkan bagi kita atau menjadi keuntungan bagi kita. Hal inilah yang sering disebut sebagai kepatuhan aktif dari Kristus. Sedangkan penderitaan dan kematiannya untuk dosa-dosa kita itu sering disebut sebagai kepatuhan pasifnya. Dengan ketaatannya, khususnya dalam ketaatan yang tadi di atas disebut sebagai ketaatan yang aktif itu, Kristus bukan hanya menempatkan kita sebagai orang-orang yang bebas dari dosa. Namun lebih penting dari itu, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan atau menjadi orang-orang benar. Dengan kata lain, saudara, kita tidak berada pada titik nol saja. Tetapi karena penebusan Kristus, karena ketaatannya yang aktif itu, saudara-saudara, kita menjadi orang yang dibenarkan, yang layak di hadapan Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus membahas hal ini dengan cukup detail. Dalam Roma 5 ayat 29, Paulus menuliskan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dengan pemahaman ini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Dan tentunya kepada kita semua, pada Bapak Ibu dan kepada saya. Paulus berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman.
tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita dapat membacanya di dalam Roma 6 ayat 12 dan ayat 13. Jika demikian Bapak Ibu, cukup jelas kiranya apa yang menjadi respon kita ketika kita tahu bahwa Kristus telah melakukan ketaatan, baik ketaatan yang aktif selama hidupnya maupun ketaatan yang pasif ketika dia membiarkan dirinya sengsara dan mati di kayu salib. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Kita mensyukuri karya Kristus Yesus di kayu salib. Bacaan kita hari ini mengajak kita untuk melihat karya Kristus di kayu salib sebagai wujud ketaatan Kristus kepada Bapa yang mengutusnya di dalam seluruh kehidupannya sebagai manusia. Ketaatan Yesus Kristus bukan hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, melainkan juga menempatkan kita sebagai orang-orang benar. Karena itu, marilah kita sebagai orang-orang yang telah dikasihinya dan dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam karya penebusan Yesus Kristus itu. Mari kita menanggalkan dosa-dosa kita dan hidup sebagai orang-orang benar. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Dengan berdiri dan sikap sempurna, marilah kita dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tengah situasi yang tidak ideal, Engkau memperkenankan kami beribadah dan bahkan kami boleh bersehati menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa terutama bagi pemerintah kami, bagi setiap orang yang Tuhan percayai untuk ikut mengambil bagian di dalam menentukan kebijakan dalam kami menangani wabah penyakit virus corona ini. Biarlah kasih-Mu dan hikmat Tuhan yang menyertai dan memimpin mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para dokter, pegawai-pegawai di rumah sakit, para perawat, dan setiap orang yang ambil bagian di dalam menangani para pasien yang terjangkit penyakit virus corona ini. Juga mereka yang masih dalam perawatan karena menunjukkan gejala-gejala yang terkait. Tuhan, Engkau yang menyertai perjuangan mereka. Kami bersyukur kami memiliki rekan-rekan dan saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh berjuang untuk
kesehatan seluruh masyarakat Indonesia ini dengan bahkan mengambil resiko bagi diri mereka sendiri. Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah dengan kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh terus menopang orang-orang di sekitar kami yang selama penanganan wabah penyakit ini mengalami dampak-dampak di bidang sosial dan ekonomi. Kami mohon anugerah Tuhan menyertai semua upaya untuk saling tolong-menolong, saling membantu dan meringankan beban. Kami Tuhan juga berdoa agar ketersediaan alat-alat kesehatan, terutama alat untuk pelindung diri bagi para tenaga medis, masker, dan juga alat-alat untuk sanitasi serta obat-obatan dapat tersedia dengan baik sehingga kami boleh bersama-sama mencegah meluasnya wabah penyakit ini baik di Indonesia maupun di dunia. Kami juga ingat saudara-saudara kami atau orang-orang yang kami kenal, bahkan begitu banyak orang yang saat ini terkena virus ini dan harus berjuang untuk kesembuhan mereka. Tuhan campur tangan sehingga dengan pertolongan-Mu mereka boleh sembuh dan boleh pulih kembali kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segenap doa kami ini demi nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa serta menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, di hadapan tahta-Mu yang kudus kami datang membawa persembahan kami. Kami ungkapkan syukur kami melalui persembahan ini atas segala pekerjaan baik yang telah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami, atas segala berkat jasmani rohani yang telah kami terima seumur kehidupan kami. Berkenan kiranya Tuhan akan persembahan ini memberkati serta menguduskan agar dapat dipakai untuk berbagai kegiatan di gereja kami di GKI Residen Sudirman.
Kami menyerahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tekad untuk senantiasa taat dan setia kepada Kristus penebus kita. Kita sudah ditebus olehnya, inilah yang dilakukan Kristus. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ya, pengalaman saya berusaha untuk mempersiapkan ibadah itu seperti selayaknya saya beribadah di gereja. Jadi saya mulai sebelum melihat tayangan ibadah online itu, saya tetap bersaat teduh, dan ketika ibadah dimulai, hati dan pikiran saya sudah benar-benar siap dan tertuju untuk beribadah kepada Tuhan. Kebetulan karena anak-anak saya itu yang 2 remaja, kami melaksanakannya terpisah. Jadi anak-anak mengikuti ibadah online remaja, sedangkan saya melakukannya dengan istri saya. Kita melakukannya yaitu pada saat sebelum ibadah dimulai, kita sudah siapkan dulu untuk kotak persembahan, bisa berupa celengan ataupun dengan membuat kardus yang dilobangin. Jadi pada saat nanti kita memberikan persembahan, kita bisa memasukkan uang persembahan kita, kolektor kita ke dalam kotak yang sudah tersedia itu, yang nantinya bisa kita serahkan ke kantor ke gereja pada saat kita beribadah di gedung gereja. Ya, pesan saya, kita harus menyadari bahwa Tuhan bisa hadir dimanapun kita berada. Tuhan bukan hanya hadir di dalam gedung gereja, tapi Tuhan bisa hadir di rumah kita juga. Jadi ketika kita mengikuti ibadah online, hati dan pikiran kita harus benar-benar tertuju bahwa kita sedang beribadah pada Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan apakah ini di rumah atau di gedung gereja. Itu aja pesan saya.
selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu Tuhan akan memampukan kami menjadi keluarga yang Kau kasihi. Shalom, apa kabar saudara? Apakah saudara masih bersemangat hari ini?
dalam segala keprihatinan dan pergumulan saat kita diterjang badai COVID-19, mungkinkah kita tetap bersemangat? Tentu tidak mudah. Untuk itulah saya mau ajak saudara berefleksi dari kisah kehidupan pohon kembang kenikir di belakang saya ini. Di suatu petang, kala terjadi hujan lebat dibarengi angin ribut, pohon-pohon kembang kenikir ini tumbang. Sebagian daunnya rusak. Keesokan paginya saya segera mencari kayu untuk menopang batangnya. Saya merawatnya dengan hati-hati, menambahkan tanah dan pupuk agar dia lebih kuat dan segar. Ternyata sekarang kembang ini kembali kuat dan segar, bunganya pun semarak mekar. Luar biasa. Apakah saudara tahu apa yang membuat kembang kenikir ini bisa tegar dan segar kembali? Tentu kembang ini tak berjuang sendiri. Yang pasti, Tuhan terus memberikan kekuatan dan daya pertumbuhan. Tuhan tak tinggal diam. Ia juga memakai tangan manusia untuk merawat kembang ini. Saudara, kisah pohon kenikir ini juga merupakan gambaran kehidupan kita. Mari mengingat kesaksian firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mampu bersikap tegar di masa sukar, sebab dia menanggung segala kesukaran dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Sesungguhnya kesukaran adalah bagian dari kehidupan. Bencana, wabah penyakit, dan kelaparan serta pelbagai persoalan adalah kesukaran yang bisa melanda siapa saja dan bisa terjadi kapan saja. Kita akan tegar dalam masa-masa sukar bila tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab kita ini manusia yang ringkih dan terbatas dalam banyak hal. Terbatas kekuatan fisik kita, terbatas kekuatan finansial kita, terbatas kekuatan mental kita, dan banyak keterbatasan yang lain. Maka marilah kita makin mendekat kepada Tuhan, agar kita dapat merasakan kekuatan yang Tuhan berikan. Percayalah, Tuhan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Andalkanlah Dia dalam segala perkara. Orang yang mengandalkan Tuhan akan dimampukan melewati kesukaran demi kesukaran hingga tetap tegar di masa yang sukar. Akhirnya saya mau mengatakan, di rumah saja batasi keluar. Bila tak ingin virus corona menyebar. Kalau hidup ini terasa sukar, rasakan Tuhan beri kekuatan yang besar.